Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat ucapan puji dan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana hanya berkat rahmat dan karunia-Nya jualah. Di Jumat yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat beriring salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan dasar Al-Quran dan Sunnahnya yang ditinggalkan oleh beliau. Beliau pernah mengatakan bahwa aku tinggalkan dua pedoman hidup bagi kita semuanya, maka siapa yang berpegang teguh secara sungguh-sungguh kepada yang dua itu dipastikan akan selamat dalam menjalani kehidupannya dari dunia sampai akhirat. Apa dia? Itulah Al-Quran dan Sunnahnya. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-1. Al-Isra ayat 1 ini akan sering nanti kita dengar, apalagi sekarang masuki bulan Rajab. Nanti kita akan peringati Isra Mi'raj pada 27 Rajab. Jadi perlu kembali kita ulang-ulang kita ingatkan makna yang terdapat di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi di waktu senyuman kita yang singkat ini, hadirin kaum muslimin, khatib akan menjadikan dasar khutbah kita
Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada sebagian kecil waktu di malam hari. Memperjalankan hambanya Muhammad pada sebagian malam itu dari Masjidil Haram di kota Mekah ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan ungkapan subhana. Inilah makna terbesar yang mungkin bisa kita ambil di khutbah kita yang sekarang ini. Allah mengungkapkan kemahabesarannya mengawali ayatnya. Subhana, maha suci dianya Allah. Apa makna suci, hadirin kaum muslimin? Bahwa Allah itu bebas, terlepas dari sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang mengecilkan. Bahwa dia maha mulia, maha hebat, maha kuasa dan sebagainya. Dia maha suci, bebas dari segala sifat kekurangan. Berarti tidak ada dan kurang dari Allah. Inilah Allah hendak menyatakan di awal ayatnya kemahasuciannya, kehebatannya Allah itu. Yang kita harus imani ini, hadirin kaum muslimin, dari hari ke hari kita harus terus memahami bahwa Allah lah yang maha dari segala maha, tidak memiliki sifat kekurangan sedikit apa. Suci Allah. Lalu kemahasucian Allah itu dikaitkan dengan sebuah peristiwa yang kalau kita dengar Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang tidak masuk logika akal pemikiran kita secara manusia biasa. Khususnya Isra Mi'raj ini. Bagaimana tidak masuknya, hadirin kaum muslimin? Allah mengatakan bahwa maha suci dianya Allah, allazi asra, yang telah memperjalankan. Ini asra ini maknanya juga ada indikasi memang sudah dikatakan ini malam hari, hadirin kaum muslimin. Makna asra ini perjalanan di malam hari. Tapi nanti ditambah lagi lailan, penguatan malam hari yang hanya sedikit waktu malam hari. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan asra. Berarti asra ini dalam makna adalah perjalanan abdihi, hambanya Muhammad itu bukanlah keinginan dari Muhammad sendiri. Berarti Muhammad diperjalankan malam hari oleh Allah, itu Allah yang berkehendak. Bukan maunya Muhammad, dia berniat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak. Tapi asra dan makna Allah yang berkehendak. Berkehendak apa? Asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Makna bi'abdihi di sini adalah hambanya itu berarti memang dimaknai Muhammad
lengkap dengan tubuh jasadnya dan juga ruhnya. Jadi tidak hanya tubuhnya saja Muhammad, tidak. Kalau tubuh saja tanpa ruh berarti dia namanya mayit. Tapi kalau ruh tanpa jasad berarti sama dengan bahasa kini adalah sama dengan kalau sekarang ada tuh pocong bahasanya. Tidak jelas. Tapi makna bi'abdihi, Allah perjalankan Muhammad itu dengan jasadnya termasuk dengan ruhnya, badannya lengkap. Lailan, pada sebagian. Makna lainnya adalah lailan itu sebagian, tidak pula seluruh malam. Sebagian, bahkan dipahami hanya sepertiga malam, lebih kurang 4 jam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di kota Mekah yang kiblat kita sekarang Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem di Palestina. Di sekolah letaknya, kalau pahami sekali lalu tidak masuk akal pikiran. Bagaimana Muhammad bisa berangkat dari Makkah ke Yerusalem yang kalau hari itu perjalanannya ditempuh lebih kurang 40 hari siang malam. Jadi jarak itu antara 30 hari sampai 40 hari siang malam perjalanan. Barulah bisa dari Masjidil Haram sampai ke Palestina Masjidil Aqsa itu dihitung waktu itu. Pulang balik lebih kurang 30 sampai 40 hari perjalanan. Waktu itu belum ada pesawat hadirin kaum muslimin. Yang ada hanya kendaraan onta. Waktu itu. Disinilah letak. Maka inilah hikmah pertama yang kita ambil. Allah menyampaikan kemahasuciannya. Lalu bagaimana lagi? Dengan maha sucinya Allah kita harus imani hadirin kaum muslimin. Dia bisa berkehendak sesuka hatinya yang walaupun tidak masuk akal kita. Maka demikian juga lah terjadi peristiwa-peristiwa besar sebelum Isra Mi'raj ini yang menunjukkan kemahasucian Allah. Karena Allah yang mau. Kalau Allah mau, sebagaimana juga dikatakan di dalam surat lain, surat Yasin, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah terhadap suatu peristiwa jika dia berkeinginan, maka dia cukup menyatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Maka kemahasucian Allah ini juga bisa kita lihat peristiwa-peristiwa besar sebelum Isra Mi'raj. Apa contohnya? Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan masuk berikan masih bisa hidup, dan beberapa tahun kemudian dia bisa kembali dilemparkan ke bumi. Ini juga kemahakuasaan Allah. Kenapa Allah maha suci Allah? Karena Allah perintahkan kepada ikan yang hanya menelan Yunus, tidak boleh mengunyah, tapi hanya menelan. Inilah maha suci Allah yang bisa menyebabkan ikan besar menelan manusia tapi tidak memakannya. Satu. Kita lihat peristiwa lain yang menunjukkan kemahasucian Allah. Ketika Ibrahim alaihissalam tidak hangus dibakar api besar. Kenapa api tidak bisa membakar Ibrahim? Karena Allah hendak menunjukkan kemahasuciannya. Allah menjadikan api yang punya sifat membakar, tapi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Karena Allah berkata, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Dua kata perintah Allah. Pertama, kuni bardan, dinginlah. Kalau hanya sampai di sini dingin, berarti bisa di kedinginan Ibrahim.
mungkin bisa menyebabkan kematiannya. Tapi dingin, bardan. Yang kedua, wasalaman. Selamatkan Ibrahim. Maha suci Allah yang bisa mengubah api yang sifatnya membakar bisa menjadi dingin dan menyelamatkan. Demikian juga lah hadirin kaum muslimin. Allah Maha suci yang bisa menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ditempuh dalam waktu 40 hari, bahkan nanti dia sampai mi'raj ke langit. 1 2 3 4 5 6 7 bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha sampai nanti balik lagi ke bawah, hanya ditempuh waktu hitungan beberapa jam. Inilah yang tidak masuk akal. Banyak hikmah yang kita ambil hadirin kaum muslimin, tetapi juga yang terpenting adalah bagaimana kita melihat keimanan seorang Abu Bakar. Peristiwa besar yang diperoleh oleh kaumnya sebagai manusia ketika Muhammad kembali Isra Mi'raj, bercerita kepada seluruh kaumnya waktu itu. Banyak yang mencemooh, banyak yang menganggap Rasul sudah mulai gila Muhammad. Tetapi Abu Bakar ketika ditanya pendapatnya oleh orang lain, bagaimana pendapat wahai Abu Bakar tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, Muhammad bercerita demikian. Abu Bakar menyatakan dengan tegas, kalau yang menyampaikan Muhammad, jangankan seperti itu, bahkan lebih dari itu, aku meyakininya. Inilah keimanan besar Abu Bakar. Maka dia digelari dengan As-Siddiq, yang mempercayai, yang mengimani. Maka pernah juga riwayat menyatakan, seandainya lah ditimbang keimanan Abu Bakar dalam satu mata timbangan, keimanan yang lain di seluruh umat Muhammad yang ditimbang lain, bahkan bisa jadi masih berat timbangan keimanan Abu Bakar daripada kita-kita yang hadirin kaum muslimin. Maka inilah pertama yang dapat kita ambil dari ayat ini. Pertama, mari kita kuatkan keimanan terhadap kemahasucian Allah dengan bagaimana hadirin kaum muslimin? Mari kita aplikasikan sifat maha suci Allah ini. Apa yang perlu kita sucikan? Kita sucikan badan kita sucikan hati kita sucikan pula pikiran kita dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensucikan badan, selalulah bersih, selalulah menjaga wudu dimanapun kita berada. Ini mensucikan badan. Ini bagian sunnah Rasulullah, di mana kita lepas wuduknya berwuduk lagi. Ini mensucikan badan kita. Sucikan hati kita dari sifat-sifat akhlak yang tidak terpuji, sifat iri dengki, hasad, sifat suka mencela orang lain, sifat pergunjingan, sifat tidak ikhlas, dan semua sifat-sifat yang tidak baik. Mari kita sucikan hadirin kaum muslimin, ikhlas dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh iri dengki. Saudara kita mendapat nikmat, jauh kita daripada iri dengki hadirin kaum muslimin. Naik pangkat jabatan saudara kita, tidak boleh kita iri dengki, karena mungkin itu rezekinya. Inilah sifat-sifat, apalagi sampai hasad, sampai dendam dan sebagainya. Lalu juga mari kita bersihkan pemikiran kita, suci dari hal-hal yang kotor yang tidak dibenarkan oleh Allah. Inilah hadirin kaum muslimin, pada saat kita sudah mensucikan diri kita, belajar dari sifat kemahasucian Allah ini, suci badan kita selalu, suci hati kita dari sifat tercela, suci pula pemikiran kita. Mudah-mudahan di sisa umur yang kita tidak tahu sampai batasnya ini, Allah selalu meridhoi kita, dan mudah-mudahan di akhirat kita Allah panggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, berbanyak manfaat. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim
وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الناس والحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati untuk kesabaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.